Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Siti Malakunikmah, kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut surat lamaran pekerjaan, kita perlu mengetahui dulu beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, dalam bab 1 materi surat lamaran pekerjaan di kelas 12 ada 5 hal yang akan dipelajari. Yang pertama tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan, kemudian tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, yang ketiga tentang simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, yang keempat unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, dan yang kelima adalah tentang penyusunan surat lamaran pekerjaan atau menulisnya. Nah, dari kelima aspek ini, para siswa diharapkan mampu untuk yang pertama memahami surat lamaran pekerjaan dengan baik, kemudian mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan dalam kehidupan nyata, kemudian mampu memahami struktur, langkah-langkah, dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sekarang kita mulai belajar tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita mempelajari tentang jenisnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti surat lamaran pekerjaan itu. Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah salah satu jenis surat pribadi resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada sebuah lembaga, kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Fungsinya yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan seseorang terhadap suatu pekerjaan pada lembaga tertentu. Yang kedua sebagai media atau alat komunikasi secara tertulis. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi biasanya suatu instansi atau lembaga itu mau merekrut karyawan diminta untuk menulis surat lamaran pekerjaan dengan tulisan tangan. Nah, di situ nanti akan bisa dilihat bagaimana karakter pelamar di situ. Jadi dari tulisan surat lamaran pekerjaan seorang pelamar bisa diketahui bagaimana karakternya sehingga bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan penerimaan karyawan tersebut. Berikutnya kita belajar tentang jenis surat lamaran pekerjaan. Jenisnya ada dua. Yang pertama surat lamaran pekerjaan itu digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Dan yang kedua surat lamaran pekerjaan dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Jadi jenisnya ada dua ini ya. Yang pertama daftar riwayat hidupnya itu digabungkan jadi satu halaman dengan suratnya. Kalau yang kedua itu daftar riwayat hidupnya ditulis terpisah di halaman yang lain. Berikutnya, sebuah lamaran pekerjaan itu biasanya disebarluaskan ya melalui iklan, ada juga yang melalui seseorang. Jadi orang mau melamar bekerja itu biasanya tahu dari berbagai sumber. Untuk sumber informasi lowongan pekerjaan itu ada 4. Yang pertama dari iklan media cetak, misalnya dari koran, dari majalah, atau selebaran. Yang kedua melalui media audio, contohnya radio. Kemudian yang ketiga berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir adalah inisiatif sendiri. Setelah kita mempelajari jenisnya ini, maka kita perlu melihat contohnya supaya tahu perbedaannya ya. Jadi ini ada dua contoh surat lamaran pekerjaan
yang sesuai dengan jenisnya. Ini surat yang pertama itu surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan daftar riwayat hidup. Jadi ini ada daftar riwayat hidupnya. Jadi satu. Kalau yang kedua itu terpisah. Di daftar riwayat hidup dengan suratnya. Yang kedua itu terpisah ini. Daftar riwayat hidupnya di halaman sendiri, sementara suratnya ini. Jadi keduanya perbedaan gitu ya. Kemudian kita belajar tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan itu adalah permohonan pelamar pekerjaan agar diterima di tempat yang dilamar. Kemudian yang kedua, kita belajar sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematikanya ada 8 ini, bisa dinikmati mulai tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, nama dan alamat tujuan, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ya, berikutnya akan saya jelaskan tentang sistematika sebuah surat lamaran pekerjaan, mulai dari yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat itu ditulis di pojok kanan atas ya, tanpa tanda titik karena bukan sebuah kalimat. Untuk penulisannya, contohnya ini tempat pembuatan surat, itu awali dengan huruf kapital, kemudian diberi tanda baca koma, Papua Barat, 28 Agustus 2015. Yang kedua adalah lampiran dan hal. Nah, untuk penulisan lampiran dan hal itu tidak boleh disingkat. Misalnya lampiran disingkat lam, gitu tidak boleh. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Ini contohnya, lampiran 4 lembar, jadi menggunakan huruf 4-nya. Penulisan lampiran dan hal itu setelahnya diberi tanda baca titik 2 yang sejajar ya. Yang ketiga adalah alamat surat. Ketika kita mau menulis alamat surat alamat yang dituju, kita perlu memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama, tidak perlu ada kata kepada. Jadi biasanya kalau ada yang membuat surat kepada yang terhormat itu kepadanya tidak perlu. Kemudian yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Terus yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Misalnya bapak manajer atau ibu manajer itu tidak boleh. Jadi bapak atau ibunya dihilangkan saja, tapi langsung menyebutkan nama jabatannya. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Sengaja yang menyingkatnya JLN atau JL, nah itu tidak boleh ditulis secara lengkap. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya, jadi tidak diakhiri tanda titik karena tidak termasuk kalimat ya. Ini contohnya yang tepat. Yang terhormat itu disingkat YTH, Y-nya kapital, kemudian diakhiri tanda titik karena ini singkatan. Manajer sukses mandiri, Jalan M. Yamin nomor 2, Kalibata, Jakarta. Jadi nama kotanya di bawah. Nah, ini kan sudah sesuai dengan 5 persyaratan ini. Tidak lebih dari 3 baris. Kemudian yang keempat, salam pembuka. Karena surat lamaran
pekerjaan termasuk surat resmi, maka salam pembukanya cukup menggunakan dengan hormat beri tanda koma. Kemudian alinea pembuka atau paragraf pembuka itu sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya itu tidak tersinggung. Kemudian setelah alinea pembuka itu bagian isi. Nah, di dalam bagian isi surat itu terdapat beberapa hal. Yang pertama, identitas diri. Biasanya isinya mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan ditambah beberapa informasi yang sesuai dengan keperluan, misalnya hobi atau mahir dalam bidang apa seorang pelamar itu. Gitu. Selain identitas, yang kedua ada maksud dan tujuan. Jadi, orang pelamar menyampaikan maksud dan tujuannya membuat surat lamar pekerjaan itu untuk apa. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Jadi di bagian isi itu disampaikan seorang pelamar itu melampirkan apa saja yang mendukung untuk melamar pekerjaan itu. Contohnya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, fotokopi kartu tanda penduduk, misalnya pas foto ukuran 3x4 2 lembar, dan seterusnya. Kalau bagian isi ini sudah ditulis, maka bagian berikutnya adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini isinya adalah penutup, misalnya demikian surat lamaran ini, kemudian menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian. Dia juga berharap kalau misalnya bisa diterima. Jadi ini demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan apa gitu namanya. Terus yang kedelapan, salam penutup. Kalau tadi salam pembukanya dengan hormat, di bagian salam penutup itu yang tepat adalah hormat saya diberi tanda koma. Kemudian bagian yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi ini contohnya. Salam penutupnya hormat saya, terus tanda tangan, nama terang si pelamar. Nah, beberapa materi yang telah saya sampaikan itu tadi, saya mengambil dari 2 buku sumber rujukan, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 dan buku LKSPR Bahasa Indonesia kelas 12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.